Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah yang dikarang matanya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dan kita menggunakan syarah Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Fa'ala Dimas falyaqra. Qala syarih apa? Khamsatun. Apa dijelaskan harakat akhirnya? Wa iqa apa? Wa iqamu. Kama sabata, bukan sabata. Zalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi dunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadan wa hajjil baiti. Tarjim. Langsung terjemahnya aja. Rukun-rukunnya. Nyanya itu siapa? Apa? Islam, masa iman? Rukun-rukunnya ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah. Apa diterjemahkan lah? Aku bersaksi tidak. Kok nggak ada akunya itu? Syahadah, persaksian. Apa terjemah yang benar? Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak. Tidak ada sesembahan yang berhak dibanding kepada Allah. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Iqamis salat. Haji ke Baitullah bagi yang mampu, bagi orang yang mampu. Bagaimana ditetapkan demikian itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan dengan Ini gimana itu? dibangun fondasi pertama persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Masa kayak gitu aja masih ngeliat terjemahan gimana nanti? Baca aja, dilihat terjemahannya di buku antum, nggak usah di kertas. Insyaallah ya. Dah. Tunggu dulu. Di sini kata pensyarah Hafidh rahimahullah taala, wa arkanuhu khamsatun, dan rukun-rukunnya ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ingat, jangan ada lagi yang menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, itu keliru yang sangat besar.
Kok bisa keliru? Karena kan kita taunya di SD, di TK, yang di umum itu apa artinya la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Itu keliru yang sangat besar. Coba kalau Anda perhatikan. Tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan-Tuhan yang disembah di atas permukaan bumi ini semua Allah. Benar gak? Nanti ada tuh, Abdul Halim ini ketawa gara-gara ngatain ini, muskilan. Fokus. Ya, kalau tiada Tuhan selain Allah, berarti semua Tuhan yang disembah oleh orang Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu, berarti semuanya Allah. Kan tiada Tuhan selain Allah. Benar bukan? Berarti Tuhan-Tuhan yang diakui oleh semua manusia itu berarti Allah. Keliru itu. Nanti dibahas insya Allah di tafsir kalimat tauhid. Nanti ada waktunya insya Allah. Ya, pokoknya terjemahan yang benar itu adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus salati, dan menunaikan salat, menegakkan salat. Wa itauz zakah, dan menunaikan zakat. Wa shaumu ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah liman istata'a, bagi orang yang mampu, ilaihi, kepadanya, sabila, menempuh, ya, bagi orang yang mampu menempuh kepadanya. Sabila itu berjalan, menempuh. Jadi itu adalah 5 rukun Islam. Dan dalilnya, kita semua membutuhkan dalil. Karena agama Islam ini tauqifiyah, berhenti di atas dalil, menunggu wahyu. Itu agama Islam. Jadi gak sembarangan kita berbicara tentang agama Islam. Gak boleh kita sembarangan serampangan berbicara tentang Allah. Apa dalilnya rukun Islam itu 5? Ini harus dihafal ya. Ketika ditanya, ya Anas, rukun Islam ada berapa? 5 disebutkan. Apa dalilnya? Antum asal-asal buat 5 ini, apa dalilnya? Anda gak percaya, mana dalilnya dulu? Kalau dalil baru Anda percaya. Bisa. Dalilnya, kama thabata dzalika 'anin nabiy, sebagaimana telah tetap hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, di dalam sabdanya, muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bunyal Islamu ala khamsin, agama Islam dibangun di atas 5. Syahadati, apa ya Rabb syahadati? Apa ya Rabb syahadati? Fil fa'il, fil madi, mana fil madi? Tamyiz, enggak ada tamyiz majrur. Enggak ada mubtada majrur. Lihat syahadati. Apa di situ? Apa? Anas. Abdul Halim, apa Abdul Halim? Abdul Halim ketawa terus ini. Apa Abdul Halim? Enggak ada betul. Lihat, agama Islam dibangun di atas 5. Salah satunya, sebagiannya adalah yang pertama itu syahadat alla ilaha illallah. Berarti apa i'rabnya? Apa i'rab yang kalian tahu ini? Siapa tadi yang bilang? Masdar? Bukan. Badal ahsan, badal ba'd minal kul. Badal itu dia dicatat ya, kalau belajar seperti itu dicatat gitu. Syahadati alla ilaha illallah, agama Islam dibangun di atas 5. Pertama, persaksian bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salati, dan menegakkan salat. Wa itaiz zakati, dan menunaikan zakat. Wa shaumi ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan.
wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah. Itu dia dalilnya. Butuh dihafal. Lanjut. Iqra ya Dimas. Qala syarih. Fa'awwalu arkani mudhaf ilaih. Hah? Ibadu. Al-abdu. Dia ibadu kalau ada alif setelah ba baru ibadu. Tapi di situ kan enggak ada alif. Al-abdu. Hah? Fayashhadu. La ma'buda haqqun itu ya. Kalau ada huruf jarnya nggak apa-apa, bihaqqin itu nggak ada huruf jarnya berarti haqqun. Al-ayata. Antarjem. Maka yang pertama, hukum Islam tidak ada sesembahan benar yang berhak dengan benar kepada Allah. Jadi dengannya seorang hamba masuk ke dalam Islam, maka dia bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kepada Allah. Tidak sesembahan yang benar kepada Allah. Dia peniadaan, penetapan, tidak ada sesembahan, tidak ada sesembahan. Karena peniadaan Allah kepada Allah, peniadaan penetapan. Isbat itu penetapan. Penetapan. Allah Taala dia karena dia karena kepada engkau lah. Hanya kepada engkau lah. Kami ya di situ nak domir. Bukan domir huruf mudhari'nya nak. Oke. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, dengan hatinya semata-mata, karena menjalankan agama. Ayat ini Allah berfirman dari demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Tuhan yang dan apa saja yang mereka seru selain Dia itulah yang batin. Oke. Antum yang baca yang kalau baca yang semangat dikasih jelas itu pelafatannya ya, kayak kumur-kumur. Kasih jelas. Fa'awwalu arkani Islam syahadatu alla. Kasih jelas. Ya kalau antum tahsin salah semua itu. Fa'awwalu arkanil islami syahadatu. Kasih jelas. Kita yang dengar jadi ngantuk. Jadi Mas, abis ini kasih jelas. Ya, kalau antum itu kasih ceramah itu ngantuk itu semua, apalagi khutbah Jumat pada ngorok nanti. Semangat nih Mas. Oke, ini juga memang udah sisa-sisa tenaga kita ya dari pagi ya. Aduh, apalagi aneh, masya Allah. Antum mah tinggal duduk aja. Ya, padahal juga capek ngerjain tugas ya tadi. Oke.
Di sini kata pensyarah rahimahullah taala, fa awwalu arkanil islami, maka yang pertama dari rukun Islam dia adalah syahadatu alla ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah. Dan lihat di sini, wa biha yadkhulul abdu fil islam, dan dengannya hak itu kembali kemana? Hak kembali kemana? Syahadat. Dan dengannya itu dengan syahadat yadkhulul abdu, seorang hamba akan masuk ke dalam agama Islam. Dan orang yang sudah bersyahadat menyatakan la ilaha illallah, selanjutnya dia harus wajib mempelajarinya. Karena la ilaha illallah ada tafsirnya, dan banyak tafsir-tafsir yang keliru. Itu pertama. Yang kedua, la ilaha illallah ada rukunnya. Dan yang ketiga, la ilaha illallah ada syarat-syaratnya. Tafsirnya nanti dibahas, ini tafsir rukun syarat di kitab Tafsir Kalimat Tauhid yang insya Allah itu akan kita bahas nanti di daurah akhir semester. Jadi sebelum antum pulang itu ada daurah dulu. Tafsirnya banyak sekali yang keliru. Dan kesimpulannya tadi anak katakan yang benar apa? Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, itu yang benar. Kesimpulannya. Dan itu nanti disampaikan dalil-dalilnya kenapa bisa ada kata berhak. Dan rukunnya, ada yang udah tahu? Ada berapa rukun la ilaha illallah? Ada 2. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Dan syarat la ilaha illallah ada 9. Ada sebuah bait, semoga ana masih hafal. Kalau belum kalau ada yang lupa nantilah di kitab yang lebih luas. Berarti di kitabnya memang Tafsir Kalimat Tauhid. Syurutuha liman biqudratin nutqu, ilmun yaqinun wa inqiyadun wasidqu, wal hubbu wal ikhlasu wal qabulu, kufrun bitaghutin aima aqulu. Alhamdulillah masih nempel. 9 syaratnya. Ini sekilas aja ya, karena memang bukan waktunya. Ini menunjukkan kalau kita tuh harus lebih semangat lagi. Masih banyak tugas kita dan itu wajib. Syurutuha liman biqudratin nutqu, syarat-syaratnya bagi orang yang mampu, pertama harus mengucapkannya. Dan itu ada dalilnya. Coba lihat. Paman Rasulullah siapa? Siapa paman Rasulullah SAW? Abu Thalib. Meyakini gak bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah itu benar? Yakini. Tapi masuk Islam atau tetap kafir? Kafir. Diazab dalam api neraka kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena dia gak nutku mengucapkan. Ilmun. Ya ilmun apa artinya ilmu? Yakinun. Liman biqudratin nutku mengucapkan. Kedua, ilmun, harus berilmu. Ketiga, yakin, harus yakin. Keempat, wantiyadun, harus patuh. Kelima, wasidqu, jujur. Keenam, wal hubbu, mencintai. Ketujuh, wal ikhlasu, harus ikhlas. Kedelapan, wal qabulu, harus menerima. Kesembilan, kufrun bitaghutin aima aqulu, mengingkari taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah, itu kesembilan. Aima aqulu, sadarlah apa yang aku katakan, itu maksudnya. Ya ada syarat-syaratnya, rukunnya, tafsirnya. Oleh karena itu harus lebih semangat lagi kita belajar. 9. Oke. Wa biha yadkhulul 'abdu fil islami, dan dengan syahadat tersebut seorang hamba akan masuk ke dalam agama Islam. Setelah dia membaca syahadat, masuk ke dalam agama Islam, baru setelah itu wajib baginya mempelajari tafsirnya,
rukunnya, syarat-syaratnya, dan ini semua kita semua. Maka wajib kita mempelajari tafsirnya, rukunnya, syaratnya. Fayashhadu an la ilaha illallah ay la ma'buda haqqun illallah. Maka dia bersaksi la ilaha illallah artinya adalah la ma'buda haqqun, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Itu tafsirnya, la ma'buda haqqun. Nanti dibahas, kenapa kok ada ma'bud? Kan tadi kan la ilaha illallah, benar gak? Kok bisa tiba-tiba la ma'buda, dari mana kata ma'bud? Itu nanti ada pembahasannya. Kemudian tadi kan cuma la ilaha illallah, nggak ada kata hakun. Kok tiba-tiba ada kata hakun? Dari mana? Nanti ada pembahasannya. Kok bisa hakun? Ada pembahasannya. Itu tafsir dari la ilaha illallah, la ma'budu haqqan illallah. Wa hiya nafyun wa itsbat, dan ini rukunnya. Dan ini rukunnya ada dua, yaitu wa hiya nafyun, dan dia adalah yang pertama nafyun, harus meniadakan. Meniadakan semua, apapun itu, siapapun itu, sesembahan-sembahan selain Allah dia tiadakan. Baik itu wali, orang soleh, patung, berhala, batu, pohon, kuburan keramat, matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya, siapapun itu, apapun itu selain Allah harus ditiadakan. Itu rukun pertama. Yang kedua, wa itsbatun, penetapan hanya untuk Allah lah semata, satu-satunya. Itu dua rukun dari la ilaha illallah. Fala ilaha, maka la ilaha itu dia adalah nafyun, peniadaan. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak, siapapun itu, apapun itu, tidak ada. Illallahu, kecuali Allah. Itsbatun, penetapan, ditetapkan hanya untuk Allah lah peribadatan semata. Dalilnya apa? Semua harus ada dalilnya. Dalilnya sering kita baca. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Perhatikan, dari kata iyyaka na'budu, mana nafi, mana isbatnya? Mana peniadaan, mana penetapannya? Kan ini dalil dari tadi dua rukun itu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah, mana nafinya? Perhatikan. Iyyaka, apa i'rabnya? Maf'ul bi muqaddam, ahsan. Siapa tadi yang bilang maf'ul? Antum? Nggak ada yang bilang? Cuman lirih dikira maf'ul bi. Karena bilang maf'ul bi jadi tahu antum semua ya. Oke, dia maf'ul bi muqaddam. Na'budu apa? Fi'il mudhari', fa'ilnya domir mustatir, takdirnya nahnu. Wujuban atau jawazan? Wujuban, ahsan. Maf'ul bi muqaddam, na'budu fil fa'il. Ada sebuah kaidah. Maf'ul bi asalnya di depan atau di belakang? Di belakang. Oke, perhatikan. Kaidahnya apa? At-taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidul hasra. Mengedepankan sesuatu yang haknya di belakang, yang sebenarnya di belakang, maka memberikan faidah pembatasan. Tadi iyyaka maf'ul bi muqaddam didepankan. Haknya di mana? Seharusnya di mana? Di belakang. Maka memberikan faidah pembatasan. Dan di situ mengandung nafi, peniadaan. Hanya kepadamu lah, tidak kepada selainmu. Siapapun itu, apapun itu. Na'budu, disitulah isbat, kami beribadah. Itu di situ letak nafi dan isbatnya. Begitu juga wa iyyaka nasta'in sama. Iyyaka maf'ul bi muqaddam, nasta'in fi'il dan fa'il. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ini dalil yang kedua bahwasannya rukun la ilaha illallah ada dua, yaitu nafyun wa isbat. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha,
kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlisina, dalam keadaan ikhlas, lahu, hanya untuk Allah, ad-dina, dalam beribadah, hunafa, yang lurus. Mana nafi dan isbatnya? Ana mau tanya antum, mana nafi dan mana isbat? Jawab. Nggak ada yang bisa? Ila liya'budu nafi, salah. Hah? Dikit lagi. Wa ma umiru ahsan. Wa ma umiru itu dia nafi. Dan tidaklah mereka diperintahkan, barulah datang isbat, illa liya'budullah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Nafi dan isbat. Dalil yang ketiga, dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikian itu, bi anna Allah huwal haqq, bahwasannya Allah dialah yang hak. Jadi Allah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan bahwasannya apa yang mereka sembah selain Allah dia batil. Dan nanti kita pelajari, inilah dalil sehingga terdapat tafsir haqqun la ma'budah haqqun. Dalil ini, dzalika bi anna Allah huwal haq, demikian itu karena bahwasannya Allah dia yang hak. Karena Tuhan banyak yang disembah oleh manusia di atas permukaan bumi ini. Tapi siapa yang hak dan siapa yang batil? Dan Allah katakan bi anna Allah huwal haq, bahwasannya Allah dia adalah Tuhan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan adapun yang mereka sembah selain Allah, yang mereka anggap itu dia sebagai Tuhan selain Allah, huwal batil, dialah yang batil. Mana nafi dan mana isbatnya? Apa itu dia? Nafi. Isbat dia. Bi anna Allah huwal haq, bahwasanya Allah dia adalah yang hak. Dan nafinya mana? Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Lanjut satu paragraf lagi Dimas. Iqra ya Dimas. Qala syarih. Kasih jelas lafadznya ya. Fahum asfal minan nar alladhi yaqulu la ilaha illallah wa ya'budul qubura wal asnama la tanfa'u bal hiya batil. Terjemahkan. Adapun perkataannya dari selain amal dengannya, dengan tanpa mengamalkannya. Amma qauluha, adapun mengucapkannya, ha itu kembali ke mana? Syahadat. Adapun mengucapkan syahadat bidunil amali biha, tanpa mengamalkannya, gitu. Lanjut. Maka tidak ada manfaat. Maka tidak dapat memberikan manfaat. Maka tidak dapat memberikan manfaat seperti orang yang mengatakan la ilaha illallah dan tidak mengkhususkan Allah dengan ibadah, maka sesungguhnya syahadat tidak bermanfaat. Seperti orang-orang munafik, maka sesungguhnya perkataan dan mereka mengucapkannya, kami tidak. Kok kami? Dan mereka tidak percaya dengannya. Oke. Maka mereka di dalam tingkatan
yang paling bawah dari api neraka. Maka dia yang mengatakan la ilaha illallah wa ya'budu, dan dia menyembah kuburan dan patung yang bahkan tidak manfaat baginya, manfaat baginya, bahkan dia batil. Oke, perhatikan. Tadi di paragraf sebelumnya disampaikan apa aja? Tafsir la ilaha illallah. Secara singkat, apa tafsirnya? La ma'buda haqqun illallah. Kemudian disampaikan apa lagi? Rukun. Ada 2 rukun. Apa yang pertama? Nafyun dan isbat. Paragraf yang tadi baru dibaca oleh Dimas itu sebagian dari syarat-syarat la ilaha illallah. Karena syaratnya sebagaimana tadi dikatakan ada 9. Lihat, amma qauluha. Berarti ini kalau tadi yang kita sebutkan syaratnya, yang pertama nutqun, mengucapkan. Adapun mengucapkannya bidunil amali biha, tanpa mengamalkannya. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, tapi tidak mengamalkannya. Dia beribadah kepada selain Allah. Dia meminta perlindungan kepada selain Allah, tidak mengamalkannya. Mengucapkan syahadat tapi tidak mengamalkan syahadatnya. Maka apa? Fala tanfa'u, tidak dapat memberikan manfaat. Enggak berguna. Seperti apa? Ka'ayyaqula, seperti orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia apa? Wala yakhussullaha bil ibadati, dan tidak mengkhususkan Allah dengan beribadah. Dia beribadah kepada selain Allah, meminta juga kepada selain Allah, tidak mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah. Maka apa orang yang seperti itu? Dia mengucapkan syahadat tapi tidak mengkhususkan Allah dengan beribadah. Fa inna syahadatahu la tanfa'u, maka sesungguhnya syahadatnya tidak akan memberikan manfaat. Seperti siapa? Kal munafiqin, seperti orang-orang munafik. Dan ana waktu di Yaman sempat bingung. Ini para penyembah kubur, kan mereka ada wiritan membaca la ilaha illallah sehari 1000 kali. Ana bingung tuh. Dia membaca la ilaha illallah 1000 kali. Kafir, masuk Islam lagi. Kafir, masuk Islam lagi kan? Dia misalnya ngerjakan kekufuran nih, kesyirikan, keluar dari Islam. Tapi ini mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali, masuk Islam lagi. Gimana ini gitu? Ada tanya ke Syekh Ali namanya. Syekh, ini gimana keadaan orang-orang yang melakukan kesyirikan tapi dia memiliki wiridan, indahu wirid, yakni ayadkurallah la ilaha illallah alfa marrah, 1000 kali fil yaum. Maka apa jawabannya? Syahadatnya walaupun 1.000.000 kali tidak akan bermanfaat, karena tidak memenuhi rukun-rukunnya dan tidak juga memenuhi syarat-syaratnya. Nah inilah orang yang mengucapkan la ilaha illallah wala yakhussullaha bil ibadah, dan tidak mengkhususkan Allah dengan beribadah, fa inna syahadatahu la tanfa'. Mau 1.000.000 kali, 1.000.000.000 kali, nggak akan berguna, nggak akan bermanfaat, karena dia tidak mengamalkannya. Seperti apa contohnya? Kal munafiqin, orang-orang munafik. Fa innahum yaqulunaha, maka sungguhnya mereka mengucapkannya. Ha itu kembali ke mana? Syahadat. Mengucapkannya mereka itu, wala ya'taqidunaha, dan mereka tidak meyakininya. Maka apa balasannya? Fahum fid darkil asfali minan nar, maka mereka dikerak paling bawah dari api neraka. Maka apa? Falladhi yaqulu la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ya'budul qubura wal asnama, dia beribadah kepada kuburan-kuburan dan berhala-berhala, maka la tanfa'uhu, syahadatnya tidak dapat memberikan manfaat kepadanya. Lihat, la tanfa'uhu fi'il mudhari', fa'ilnya mana? Tanfa'uhu fi'il mudhari', fa'ilnya mana? Domir mustatir takdirnya iya, kembali ke syahadat. Hu kembali ke mana? Ke orang yang mengucapkan la ilaha illallah.
Jadi apa la tanfa'uhu? Syahadatnya tidak dapat memberikan manfaat kepada dia yang mengucapkan la ilaha illallah. Bal hiya batilatun, bahkan syahadatnya batil, sia-sia, tidak berguna baginya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini dalam kitab Syarhul Usuli Tsalasah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwah, ista'iddu lis-shalah.